Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solehaku, apa kabar kalian? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Soleh dan solehaku, kita kembali lagi ya hari ini di pelajaran PJOK. Kita sudah masuk di bab ketiga, yaitu atletik. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa simak video berikut ya. Atletik, jalan cepat dan lari jarak pendek. Jalan cepat merupakan salah satu olahraga atletik yang mirip dengan cabang olahraga lari. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Pada saat lari, ada saat di mana telapak kaki melayang dan tidak menginjakkan tanah. Namun, pada jalan cepat, antara telapak kaki dan tanah selalu saling bersentuhan. Meskipun begitu, kedua jenis olahraga ini sama-sama masuk ke dalam cabang olahraga atletik. Dalam jalan cepat itu sebenarnya mudah saja. Setiap orang bisa melakukan segala gerakan jalan cepat. Tapi dalam jalan cepat itu kita harus memperhatikan beberapa aspek seperti dari tekniknya, peraturannya, bagaimana melatihnya. Itu harus diperhatikan. Perbedaannya dalam di lari itu ada saat kita melakukan melayang dan saat kita melakukan lutut bengkok. Dan di saat-saat momen itulah yang tidak boleh dilakukan pada jalan cepat. Dan peraturan, karena di jalan cepat itu ada dua peraturan, yaitu tidak boleh melayang atau lost contact sama sekali, tidak menginjak tanah. Yang kedua adalah lutut bengkok. Saat sebelum kita memulai jalan cepat, itu kita harus melakukan namanya pemanasan, stretching. Karena dalam jalan cepat itu butuh kelenturan, dan untuk dapat kelenturan itu kita harus melakukan latihan pelenturan. Karena saat kita belum lentur, kita melakukan jalan cepat, sendi-sendi kita itu akan sakit. Dari lutut, tulang kering, ankle, terus pinggul, bahu, itu akan terasa sakit kalau kita tidak melakukan pelenturan terlebih dahulu. Kenapa kita dalam jalan cepat itu kita membutuhkan teknik? Karena saat kita berjalan, saat kita berbicara prestasi, jalan cepat itu membutuhkan efisiensi tenaga. Jadi tangan kita itu harus ke depan, lurus, ayunan kita tetap ke depan, dan kaki kita itu tidak usah kita putar pinggul kita buat-buat jadi seperti yang geol-geol gitu, itu tidak perlu, karena itu natural, gerakan natural dari jalan cepat itu seperti itu. Semua orang akan mengalami itu jika dia berjalan lebih cepat dan dia mendarat dengan tumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari merupakan salah satu nomor lomba dalam olahraga atletik. Lari dibagi menjadi 3, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Kali ini kita akan belajar tentang lari jarak pendek. Lari jarak pendek sering disebut dengan sebutan sprint, yaitu lari dengan mengerahkan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Sprint sendiri merupakan lari dengan jarak kurang dari 400 meter. Kenapa kurang dari 400 meter? Karena dengan jarak ini masih memungkinkan pelari melakukan sprint sepanjang jarak tersebut. Nomor lombanya ada 100, 200, dan 400 meter. Karena lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh, maka lari ini sangat membutuhkan kecepatan otot tungkai untuk dapat melangkah secara cepat. Lari jarak pendek tidak membutuhkan pengaturan ritme dan nafas, sebagaimana halnya untuk lari jarak jauh. Apa sebutan untuk pelari jarak pendek? Jawabannya adalah sprinter. Tahu kan siapa yang ada di dalam gambar tersebut? Suryo Agung Wibowo adalah
salah satu pemegang rekor lari 100 meter dengan catatan waktu 10,17 detik. Prinsip-prinsip utama dalam lari jarak pendek. Prinsip utamanya adalah kecepatan. Sehingga teknik gerakan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan kecepatan maksimal dari titik awal lari sampai titik akhir. Oleh karena itu, teknik start ketika berlari dan ketika memasuki garis finish mesti dilakukan dengan teknik yang benar. Ada 3 jenis start dalam lari. Yang pertama adalah start berdiri atau standing start, digunakan pada lari jarak menengah dan jarak jauh. Yang kedua adalah start melayang atau flying start, digunakan pada nomor lari estafet oleh pelari nomor 2, 3, dan 4. Yang ketiga adalah start jongkok atau crouching start. Start ini digunakan untuk lari jarak pendek. Start jongkok dilakukan untuk memperoleh kecepatan optimal sejak awal lari. Start jongkok memberikan tolakan kaki dan daya dorong ke depan lebih besar sehingga menghasilkan kecepatan yang lebih maksimal. Start jongkok jarang dilakukan oleh seorang pelari untuk lari jarak jauh karena lari jarak jauh tidak membutuhkan kecepatan maksimal pada saat awal lari. Start jongkok dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah start pendek atau short start atau bounce start. Yang kedua adalah start menengah atau medium start. Yang ketiga adalah start panjang atau long start. Kaki kiri berada di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kiri sejajar dengan ujung kaki atau lebih ke depan dengan jarak sekitar 1 kepal. Untuk medium start, kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit kaki kiri dengan jarak 1 kepal. Kemudian untuk long start, kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan dan di belakang kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepal. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah termasuk short start, medium start, atau long start? Dilihat dari posisi lutut kanan yang lebih di depan daripada ujung kaki kiri, maka dapat disimpulkan ini merupakan short start. Coba amati gambar berikut ini. Gambar pertama adalah short start, yang tengah adalah medium start, dan yang ketiga adalah long start. Perbedaannya ada pada jarak kaki dan lutut. Gerakan start. Ketika kita melakukan start, ada 3 gerakan. Yang pertama adalah saat aba-aba bersedia, siap, dan aba-aba yang ketiga adalah ya, atau biasanya dengan tembakan pistol. Selanjutnya adalah gerakan berlari. Setelah aba-aba ya atau bunyi letupan pistol start, pelari melesat ke depan pendaratan kaki dengan menggunakan telapak kaki bagian depan. Sikap badan condong ke depan, pandangan lurus. Ayunkan lengan dengan kuat di depan dada, otot leher rileks. Ketentuan finish adalah bagian tubuh manapun yang lebih dahulu menyentuh garis finish. Ada 3 teknik untuk memasuki garis finish, yakni yang pertama,
berlari terus-menerus dan tidak mengubah sikap lari. Yang kedua, posisi dada sedikit dicondongkan ke depan. Yang ketiga, posisi dada diputar menggunakan ayunan tangan ke depan, atas hingga bahu sebelah sedikit maju. Rangkuman materi kali ini. Lari jarak pendek adalah lari menempuh dengan jarak 400 meter ke bawah. Ada 100, 200, dan 400 meter. Lari jarak pendek juga disebut sprint karena pelari berlari dengan kecepatan penuh dari start hingga finish. Lomba lari jarak pendek menggunakan start jongkok atau crouching start. Pelari jarak pendek sering disebut sprinter. Harus memiliki otot-otot tungkai yang kuat dan cepat atau memiliki power yang tinggi. Teknik start, kecepatan berlari, serta teknik memasuki garis finish sangat menentukan keberhasilan peserta. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita tentang atletik. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.